Stephen juga keterima, diusil-usilin, dia balik lagi. Soalnya itu tempat ibadah bukan tempat nongkrong. Ya, sekarang gue ada di tengah jalan di Jakarta, depan Efek. Karena sebenernya gue bingung nih, 2 jam itu ngapain nungguin si One Theater. Gue baru sekarang terasa, karena biasa gue selalu mengkhianati kru gue dan gue nonton teater sendirian. Sekarang gue terkhianati oleh Iwan dan gue ada di sini. Kita mengambil gambar Efek dari luar malam hari, keren kan? Nah, dia ada yang lagi acting sok-sok ngambil gambar gitu, si Ali. Ya, sebelum kita diusir polisi, kita skip di sini, kita mau nyebrang balik ke FX dulu. Yeay! Ya oke, kita udah bareng nih beberapa cowok-cowok di sini. Kita mau tanya-tanya nih, ini by the way ya, Tio, yang ini namanya Nayo. Jadi Mas tahu JKT48 kan di sini? Tahu. Buat Mas ini tahu membernya siapa? Apa cuma buat sekedar tahu doang? Tahu lagunya? Kalau saya beberapa tahu. Menurut Mas nih kan JKT kan punya fans ya, kita di sini fans yang bukan fans yang ini banget. Menurut Mas gimana tanggapan Mas tentang fans JKT48 yang di beberapa event ini gimana? Kalau menurut saya fansnya lumayan kompak-kompak ya. Iya. Kalau saya lihat mereka berani bayar, beli merchandise-nya lumayan kompak menurut saya. Mas sering ke FX ini apa? Ya lumayan. Sering kalau lewat sini, apakah kalau lagi rame itu menurut Mas gimana? Apakah sebagai konsumen di sini kan itu mengganggu kah? Apa fine-fine aja selama kan kita selama ini dari sudut pandang fans nih, kita kalau di sudut pandang orang umum tuh ngelihat ini rame gitu itu gimana? Kalau menurut saya terutama lantai 4 kan ya kalau di teater itu. Iya, betul. Kalau lagi jam-jamnya mau masuk teater itu apa ya? Kalau saya rasa harus ada apa namanya itu? Peraturan yang lebih ketat gitu loh, dari cara ngantrinya supaya lebih rapih gitu dilihat mata. Yang sekarang udah lumayan, dari yang pertama kali teater benar-benar pertama kali di sini, sekarang udah mulai teratur, mulai security-nya mulai ketat. Tapi kalau dilihat dari jauh tuh masih semrawut gitu. Semrawutnya gimana nih? Iya, kalau terutama saya lihat kalau weekend, saya kesini sering weekend bareng teman-teman kita. Sering weekend kesini gitu, malam, siang, atau bahkan pagi-pagi kita datang ke sini terus mereka udah ramai gitu. Tapi mereka sering ada di teater di lantai berapa? Tempat. Di lantai 5 tempat makan tuh mereka sering ngumpul gitu ya? Iya, semacam ngumpul-ngumpul. Menurut saya sih kasihan pemilik tokonya ya, terus mengganggu banget gitu. Terus juga mungkin nggak boleh jorok kali ya. Jorok. Harus ya paling tidak sebagai fans bersih lah gitu. Harus joroknya itu sih kalau menurut saya sih, kalau mereka duduk atau menempati ruangan ya sebenarnya ya hak mereka sih, mereka juga konsumen di sini gitu kan. Tapi ya itu tadi poin yang gue bilang tadi. Jorok pikiran apa? Jorok apa ya, kadang-kadang kalau sering nggak sih kalau lantai batu? Iya. Kita nggak enak gitu. Tapi ya maksudnya lebih ya mereka tertarik sama seseorang gitu. Iya. Paling tidak mereka tahulah caranya biar seseorang tertarik dengan mereka juga gitu. Jadi ya mandilah. Oke. Ada contohnya temen kita juga itu. Ada temennya nonton ada. Dia lebih sering kesini gitu, fans banget gitu. Sebenarnya kita sering kesini karena sering nemenin juga gitu. Dia tuh agak belum pernah nonton tapi. Kalau di rumah tuh ya gimana ya, nggak terlalu bersih lah dia. Tapi kalau setiap udah kesini gitu, pakainya kemeja gitu, mandi. Sama kita juga di sini. Ini kan tempat suci buat kaum yang kayak gila ini, kita selalu rapi. Berarti kayak lebih bersihan aja, rapian di sini ya. Karena kan ini tempat umum gitu. Maksudnya semua orang bisa lihat, semua orang bisa cium gitu, bisa
bisa apa ya? Ya mereka ingin menikmati tempat inilah gitu. Jadi jangan mengganggu kenyamanan mereka sih. Satu show tiketnya 100.000 ya. 100.000 ya. Itu cukup mahal menurut saya ya, maksudnya bergengsi lah gitu. Iya. Orang-orang yang harusnya mau spend money 100.000 setiap minggunya bahkan itu harusnya ya lebih aware dengan mereka sendiri ya sebelum duitnya gitu. Jadi berarti kayak 100.000 bisa lo kasihin ke orang, kenapa lu nggak mengurusin diri dulu gitu ya? Oh ya udah. Ya itulah pokoknya ya. Oke udah sip. Ya makasih ya Mas Tio, ini Mas Nayo, terima kasih sekali. Ya mungkin lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kan? Ya oke. Kita udah nanya ke beberapa orang, baik yang bukan fans, dari petugas kebersihan di sini, dari pemilik stand, dan kita mendengarkan pendapat mereka mengenai JKT48, mengenai fans JKT48 gitu. Karena pada dasarnya mereka nggak ada masalah dengan JKT48 ini, nggak ada masalah, cuma masalah adalah pada ketertiban fansnya gitu. Jadi seperti tadi kita tahu, bahkan itu yang tadi kita rekam itu adalah orang-orang yang bersedia diwawancarai. Tadi kita juga mewawancarai beberapa petugas-petugas di sini itu yang nggak mau direkam, kita juga udah wawancara. Jadi kesimpulan di sini adalah buat yang toko-toko di sekitar teaternya itu sendiri, mereka terus terang terganggu dengan kegiatan fans gitu. Ada yang nyaranin buat mendingan pindah aja ke tempat yang gedean, ada yang nyaranin ditertipin lagi, bahkan ada yang bilang kalau udah komplain sekalipun, security udah gerak sekalipun ditertipin, tetap aja fans satu ngeyel. Jadi semua itu kembali ke diri kalian masing-masing sebagai fans, apakah kalian bisa mengatur diri kalian sendiri gitu. Karena terus terang kalau mereka orang sekitar sini terganggu, gimana pandangan orang luar efek nih kepada fans JKT48, kepada JKT48 sendiri. Ntar mereka bakal nganggep kalau fans-fansnya itu pada nggak bisa diatur semua, susah, ribut, norak gitu kan. Tadi ada juga beberapa orang yang bilang, wah norak, suka teriak-teriak gitu. Terus tapi di lain pihak, walaupun ada yang bilang kekurangannya banyak nih, terganggu atau bagaimana, tetap aja ada yang bilang ada yang lebih. Misalnya kalau yang di toko-toko makanan yang tadi di food court itu kita udah tanya ke beberapa stand, yaitu mereka itu sebenarnya terganggunya adalah hanya karena banyak fans yang nggak beli makanan itu, tapi malah duduk di food court ngegelar foto buat dijual. Itu yang mengganggu di situ sebenarnya. Jadi alangkah baiknya kalau fans tuh ya elah beli foto pakai bisa, beli minum lah minimal gitu kan ibaratnya. Nah ada tapi ada juga yang bilang stand, kalau ada stand minuman bilang, oh iya memang mereka berisik ribut, tapi gara-gara ada mereka omsetnya naik. Nah itu ada salah satu keuntungan kita. Jadi fans di sini ada simbiosis gitu loh, yang kalau mau enak kita bikin mereka untung, terus kita juga bikin kita untung, kan sama-sama enak kalau kedua belah pihak ini nggak saling ribut satu sama lain gitu. Terus tadi ada kalau dari segi pegawai-pegawai di sini, petugas kebersihan kah gitu, mereka bilang sama tadi ada yang bilang musola kan, malah ngobrol sih, cobalah kalau kalian tuh habis sholat ya udah keluar, kan orang lain juga banyak musola, terus mereka juga bersih-bersih. Sama kalau yang suka datang pagi-pagi nih, tadi ada ngobrol sama beberapa itu petugas juga yang datang pagi-pagi tuh waktu masih di PL gitu, mereka tuh sungkan tapi nggak berani buat ngingetinnya, karena mereka nih kerjaan mereka kan, mereka fans juga konsumen, mereka nggak berani negur, tapi mereka tuh sebenarnya agak terganggu kalau fans yang masuk pagi-pagi buta atau masuk lewat mana kan baru-baru juga akhir-akhir ini udah nggak kayak gitu lagi sih. Jadi itu kayaknya nggak apa-apa deh. Nah ada tadi kita ada beberapa orang yang kebetulan lewat tuh juga kita tanyain kan mengenai fans di sini gimana, apakah mereka terganggu. Kemarin kan ada yang santai, ada oh ya udah aja nggak apa-apa. Terus ada orang yang lagi bilang kalau wah mereka terganggu, kadang-kadang ada yang sorry maaf, ada yang bilang agak aromanya nggak sedap kalau lewat di situ. Mungkin apakah apa-apa dia bilang aduh mandi apa enggak sih gitu kan, ibaratnya kan nggak enak juga. Cobalah kalian kalau mau ke teater ya minimal hormati diri kalian sendiri lah, pakai parfum gitu misalnya, atau walaupun berangkatnya keringetan bawa baju ganti gitu lah misalnya. Ini ya itu sih pendapat yang subjektif, ada dari gue aja sih. Mungkin kalian juga harus mandi ya minimal. Kalau gue jadi kan sorry ganteng kan kalau pakai kemeja gitu wangi lagi ya. Ya pokoknya kalian usahakan itu, hormati diri kalian sendiri lah buat biar bisa. Jadi enak kalian kemana-mana. Ini kan mall yang agak gedean juga kan, bukan mall yang di pinggiran gitu kalian. Ya itulah. Karena
ada sesuatu yang disebut the art of looking good kan, terus kelihatan bagus biar bisa dihormati sama orang lain gitu loh kalian para fans. Tapi tetap aja ini pembicaraan kita di sini itu adalah pembicaraan sepihak doang, karena kita di sini nggak berhasil ngawancari staff JKT yang 48 official JKT48, kita nggak ada berhasil ngomong. Kita tadi udah ke security-nya teater juga nggak ngomong, jadi kita ini cuma pendapat yang dikumpulkan dari orang di luar lingkar official JKT48 doang. Itu hanya pendapat mereka dan mungkin ini nggak mewakili seluruh pendapat yang ada, tapi ya bisa sebagai di-consider buat menertibkan diri kalian sendiri. Jadi kembali ke diri kalian masing-masing, hormatilah diri kalian sendiri gitu. Karena kalau kalian ingin terlihat bagus, bukan hanya harus terlihat bagus di mata member kan, tapi juga di masyarakat gitu. Keren kan gue sekarang sama menasihati. Soalnya gue 2 jam nungguin, otak gue tadi mikir yang enggak juga. Oke, sekian dan terima kasih. Itu aja dari Ngayun JKT episode kali ini yang kita membahas. Tadi udah ada WL, tadi kita ngebahas ke pendapat orang-orang tentang fans JKT segala macam. Oke, terima kasih udah nonton sampai kelar. Kalian boleh, kalau mau like silahkan, dislike nggak apa-apa, mau nge-share boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa. Oke, kita sudahi aja dulu, kita balik ke pantun kita yang biasanya. Gue lupa depannya kayak apa sih? Wan, kayak apa? Berlaja dengan sama pantun bertemu pujian hati, jauh-jauh kita ke Senayan untuk ngikutin Ngada JKT, hidup JKT48, I love you all guys. Gue bakal mengganggu selesai acara ini nih. Tadi udah ada pantun, tapi gue mau ngomong sesuatu nih sekarang. Yang pertama adalah ya baju gue baru dong, gak pakai kemeja lagi kan. Jadi kan udah gak bisa protes kalau gue gak pernah ganti baju, ya kan?